Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa di mana saja berada yang saya hormati, pada sore hari ini kuliah di bulan suci Ramadan kita hadir kembali. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat, khususnya bagi keluarga besar SMP Negeri 2 Anggurah dan umumnya pada masyarakat khalayak semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita lahir di dunia ini, tentu kita semua memiliki ayah dan ibu. Kita ada di perut ibu ada 9 bulan lamanya. Setelah itu ibu melahirkan dan merawatnya dengan susah dan payah. Merawat dengan susah dan payah beberapa lama kemudian sampai kita tumbuh dewasa menjadi insan yang diharapkan nanti bisa menjadi manusia atau insan yang memiliki akhlak yang baik kepada kedua orang tuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sudah selayaknya lah manusia itu menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini dalam sebuah ayat diterangkan dalam surat Al-Ahqaf dan surat Al-Luqman. Banyak sekali surat-surat Al-Quran itu yang menjelaskan tentang berbakti dan berbuat baik, menghormati kepada bapak ibu orang tua. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini saya akan mengetengahkan judul tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua beserta kepada bapak ibu guru yang telah mendidik kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara bagaimana? Yang pertama yaitu kita hendaknya berkata yang lemah lembut dan sopan kepadanya. Ini penting, terutama kepada anak-anak yang masih sekolah. Bukan hanya pada anak-anak saja, tetapi juga orang dewasa yang sudah masih memiliki orang tua dan ataupun orang tuanya sudah meninggal. Ini harus kita tetap berbakti kepadanya. Berkata sopan lemah lembut. Berkata sopan lemah lembut itu harus dimulai dan ditanamkan ke anak sejak dini. Kalau berbahasa Jawa, dalam bahasa Jawa itu bahasa yang sangat kompleks. Ada unggah-ungguh bahasa. Bagaimana kepada sesama, bagaimana kepada orang yang lebih tua, dan bagaimana kepada orang dewasa. Yang kedua, ini bersikap rendah hati di depan kedua orang tua dan selalu mendoakan. Bersikap rendah hati itu bukan berarti kita merendahkan diri di depan siapa, tetapi kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati kedua orang tua,
dengan cara, kalau orang Jawa ini sangat luas sekali ya, ketika bertemu dengan orang tua atau orang yang lebih tua, biasanya kita itu selalu membungkukkan badan atau minimal tidak bersikap angkuh. Bersalaman saja pakai cium tangan. Nah, seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Jawa itu sangat luas. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, ini biasanya mengucapkan salam, kemudian salaman, bahkan ada yang cium tangan, dan serta membungkukkan badan. Ini salah satu wujud dari kita merendah di hadapan kedua orang tua. Tidak bersikap angkuh, berjalan saja wajahnya tampak sombong, kemudian apalagi tidak membungkukkan badan. Ini tidak seperti di adat Jawa. Di Jepang saja atau Cina itu sangat menghormati sekali kepada orang tua. Orang Jepang itu kalau ketemu orang yang lebih tua, orang yang berpangkat, itu selalu badannya membungkuk. Ini hanya salah satu wujud. Tidak hanya seperti itu, tetapi di belakangnya mereka kita juga harus menghormatinya. Bukan di hadapannya bergaya membungkukkan badan, tetapi di belakangnya kemudian dia itu malah merasani ataupun malah mungkin mengata-ngatai sesuatu yang jelek. Tapi tidak seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya cara berakhlak kepada kedua orang tua, yaitu berbuat baik kepada ibu bapak tidak saja harus dilakukan pada waktu keduanya masih hidup, tetapi juga dilakukan kepada beliau-beliau yang sudah meninggal dunia. Antara lain kita dengan cara mengerjakan, yaitu janjinya atau menyempurnakan janjinya yang telah dibuat oleh almarhum. Berikutnya yaitu memuliakan orang-orang yang dahulu menjadi sahabat karib atau teman baik orang tua kita. Ini penting. Melaksanakan dan menyempurnakan janjinya. Mungkin kalau dua orang tua kita dulu pernah berjanji atau mempunyai hajat yang pernah atau mempunyai nazar, misalnya ini, kalau saya nanti diberi umur panjang dan mampu akan berhaji misalnya, ini harus dilanjutkan oleh anaknya kalau anaknya itu mampu. Dan berikutnya adalah memuliakan orang-orang yang dahulu menjadi sahabat karib atau teman baik beliau. Ini penting, ya, penting. Mungkin dulu waktu masih hidup pernah menjalin hubungan baik dengan seseorang, kemudian orang tadi masih hidup dan kedua orang tua kita telah meninggal dunia, kita teruskan hubungan karib yang baik itu. Yang berikutnya yaitu memberi pertolongan kepada keluarga yang hidupnya bergantung pada almarhum. Berarti ini termasuk berbuat baik kepada kedua bapak ibu kita yang sudah meninggal, yaitu memberi pertolongan kepada keluarga yang hidupnya bergantung pada almarhum. Ini misalnya dulu waktu orang tua kita masih hidup, orang tua kita itu selalu membantu orang yang hidupnya tadi tergantung kepada orang tua kita. Nah, setelah orang tua kita meninggal dunia, kita sebagai anak melanjutkan, yaitu memberi pertolongan kepada orang yang dulunya bergantung pada orang tua kita, itu baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dasar dari kita berbakti pada kedua orang tua, terutama
orang tua kita sendiri, apakah ada orang tua selain kita? Ada ternyata. Siapa itu? Yaitu guru-guru kita. Guru-guru kita yang telah mendidik dan merawat kita. Guru-guru kita yang telah mendidik dan membimbing kita, itu juga harus kita hormati, harus kita sayangi juga. Karena mereka yang telah memberikan ilmu kepada kita, karena mereka yang telah memberi suri tauladan kepada kita, karena itu harus kita menghormati kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dasar hukum kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu ada di surat Al-Quran. Di surat Al-Luqman itu dijelaskan di sini ya, yaitu ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalitaika ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Itu di Al-Luqman ayat 14. Di surat yang lain ada surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan kemudian melahirkannya dengan susah payah pula. Ini di surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan juga di surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini di Al-Isra ayat 23. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan tentang berbuat baik dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa kedua orang tua kita, guru-guru kita adalah orang-orang yang memiliki jasa-jasa yang sangat besar untuk kita. Kita semua bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Semuanya adalah jasa-jasa kedua orang tua kita dan jasa-jasa para guru-guru kita yang telah mendidik dan membimbing kita di masa yang lalu. Untuk itu, anak-anak terutama keluarga besar SMP Negeri Tuanggurah, saya harapkan agar senantiasa selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dan juga kepada bapak, ibu, guru-guru kalian yang telah mendidik dan membimbing kalian. Baik itu guru-guru SD kalian, guru-guru PAUD kalian, guru-guru ngaji kalian, guru-guru ekstra kalian di rumah ataupun di sekolah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kunci untuk masuk surga.
apalagi ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu yang pahalanya oleh Allah akan diberikan dengan berlipat ganda, yang tidak diutarakan berapa persennya, tapi berlipat ganda. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang kita di jalan Allah SWT. Terakhir, berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua dan guru dapat melebur dosa-dosa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.